Anies selalu mengatakan bahwa memilih seorang pemimpin jangan hanya terjebak pada visi dan misinya, tapi lihat bagaimana rekam jejaknya. Nah, ini rekam jejak yang sangat buruk. Bagaimana menurut sahabat-sahabat semuanya? Ini kan buruk. Ini kebohongan nyata ini. Aturan saja dikadali. Yang notabene-nya pada saat itu dia baru memulai bertarung. Di sini juga memberikan sebenarnya stigma yang real bahwa oligarki itu dari dulu bermain di belakang Anies yang selama ini hanya dituduhkan untuk Pak Jokowi dan seluruh orang-orangnya. Hal apalagi yang tersisa dari sisi Anies Baswedan ini? Semua dibongkar oleh Tuhan melalui tangan orang-orang dekatnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Heboh apa yang menjadi pembicaraan di media sosial akhir-akhir ini terkait soal Anies Baswedan dengan utangnya. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja ikut memberi komentar bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada saat menjadi calon gubernur di DKI Jakarta adalah pelanggaran besar. Kenapa mengatakan bahwa pelanggaran besar? Karena dalam undang-undang terkait dengan pilkada saya kira sudah sangat jelas di sana dijelaskan bahwa yang namanya bantuan terhadap kontestan pilkada itu terbagi ada dua. Yang pertama ada bantuan dalam bentuk persorangan, itu saya kira maksimalnya hanya sekitar 75 juta. Dan kalau dia bantuan dari lembaga, itu nilainya sekitar 750 juta. Sementara bantuan yang diterima oleh Anies Baswedan berdasarkan informasi yang juga sudah diakui sendiri oleh Anies Baswedan yang awalnya dibongkar oleh wakil ketua dari Partai Golkar, Erwin Aksa, dan kemudian juga Pak Sandiaga Uno yang merupakan pasangannya Pak Anies Baswedan, itu nilainya kisaran dari 50 miliar sampai 92 miliar. Ini angka yang sangat fantastis. Oleh karena itu, kalau betul ini pelanggaran, artinya Anies Baswedan bisa saja ditindak. Cuma persoalannya kemudian, karena pilkada ini sudah selesai, kenapa baru terbongkar? Dan anehnya, yang membongkar ini adalah orang-orang yang dekat dengan Anies Baswedan. Misalnya kemenakan dari Pak JK Erwin Aksa yang anaknya Aksa Mahmud, ataupun Pak Sandiaga Uno. Ini kan orang dekatnya semua. Ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang yang begitu dekat dengan Anies Baswedan ini satu persatu membongkar rahasia pelanggaran besar yang tidak seharusnya diungkap ke publik hari ini tanpa orang-orang yang menjadi rivalitas Anies Baswedan yang membongkarnya. Ini kalau saya bagian daripada tanda-tanda alam, hukum alam mulai mendekati Anies Baswedan. Ada tanda-tanda. Konsekuensi logisnya saya kira adalah ke depan tentu kita berharap Anies Baswedan ini kalau sudah tidak bisa lagi disentuh oleh hukum dengan kasus yang ada ini karena sudah lewat, tetapi setidaknya ada hukum sosial bahwa ternyata kemudian Anies Baswedan ini hanya sok suci, sok jujur, tetapi dalam hidupnya kebohongan. Jelas kebohongan dengan seluruh timnya. Kenapa? Karena dana ini disembunyikan. Padahal ada aturan bahwa yang namanya dana kampanye yang mau digunakan itu harusnya dilaporkan. Dan itu dia tidak laporkan. Karena itu kemudian kita sebagai orang yang sama ini dianggap rivalitas daripada Anies Baswedan, padahal sebenarnya kita ini bukan rival. Kita ini hanya berupaya menyuguhkan rakyat Indonesia supaya calon-calon pemimpin yang lahir adalah orang yang memiliki kejujuran. Tidak saja kejujuran itu pada kata-kata, tapi juga pada tindakan. Anies selalu mengatakan bahwa memilih seorang pemimpin jangan hanya terjebak pada visi dan misinya, tapi lihat bagaimana rekam jejaknya. Nah, ini rekam jejak yang sangat buruk. Bagaimana menurut sahabat-sahabat semuanya?
Ini kan buruk. Ini kebohongan nyata ini. Aturan saja dikadali. Yang notabene-nya pada saat itu dia baru memulai bertarung. Di sini juga memberikan sebenarnya stigma yang real bahwa oligarki itu dari dulu bermain di belakang Anies yang selama ini hanya dituduhkan untuk Pak Jokowi dan seluruh orang-orangnya. Betapa adilnya Tuhan membuka ini semua, dan yang membukanya adalah orang-orang dekatnya Anies Baswedan. Oleh karena itu sekali lagi, ini warning buat rakyat Indonesia untuk tidak main-main menentukan pilihan. Orang yang sudah punya cacat moral seperti ini mestinya tidak dipilih lagi. Hal apalagi yang tersisa dari sisi Anies Baswedan ini? Semua dibongkar oleh Tuhan melalui tangan orang-orang dekatnya. Oleh karena itu sekalipun misalnya hari ini dinyatakan bahwa hal ini sudah tidak bisa lagi diperkarakan ke Anies karena sudah lewat, tetapi tunggu dulu. Ketua Bawaslu RI sementara menjajaki aturannya yang memungkinkan bahwa sekalipun sudah lewat, siapa tahu masih ada yang bisa menjeratnya. Jadi Anies jangan berbangga dulu, tetapi yang paling penting adalah rakyat sudah tahu bagaimana tabiat daripada Anies Baswedan, bahwa dia pembohong. Dia tidak amanah, dia tidak layak menjadi pemimpin. Filosofi di kampung saya adalah lambu nuji mukarai. Artinya orang pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai kejujuran yang luhur. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, setara milik kita.